Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Bitcoin update. Jadi update kali ini setelah closing weekly time frame. Jadi kita akan cek kondisi terkini dan melihat pergerakan Bitcoin serta mencoba untuk memforecasting potensi pergerakan daripada Bitcoin ke depannya. So, tanpa berpanjang lebar, langsung kita masuk ke dalam update kontennya starting from time frame weekly. Pertama, kita akan coba lihat dulu bagaimana closing dari time frame weekly. Yang saya pribadi lihat sebetulnya closing time frame weekly terlihat cukup menarik. Kenapa? Karena somehow kita ngelihat seperti sebuah doji candle terbentuk di sana dengan wick candle atau tail candle yang begitu panjang ke bawah. Dan kondisinya pada sepekan lalu itu ternyata merupakan testing juga loh terhadap area $18.900 yang merupakan Fibonacci 127,2 retracement ya. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya sepekan sebelumnya kita close dengan bullish engulfing. Lalu next week-nya, which is tadi pagi, closing dengan tail candle yang begitu panjang seperti sebuah doji. And then kita ngelihat pada opening hari ini, ya, waktu baru berjalan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore, itu sudah cukup bullish sebetulnya dari perspektif hourly time frame, daily, even untuk weekly. Cuman, satu hal yang saya masih khawatirkan dan membuat saya cukup skeptis menilai bahwa apakah Bitcoin benar-benar siap untuk bullish, dalam arti bullish untuk recovery daripada penurunan yang terjadi dari harga 69.000 sampai dengan kisaran 17.000, which is kalau kita ngelihat tren nanti bullish terjadi in the midterm, maybe untuk sebulan, 2 bulan, paling tidak itu adalah proses yang mungkin membuat Bitcoin testing ya terhadap area-area resistance pentingnya seperti di 28.400, which is terakhir di sini act as support dan sudah berhasil di break somehow, which is ya area itu harusnya menjadi area penting untuk kita perhatikan kalau misalkan nanti kita mendapati potensi bull ya terjadi pada Bitcoin. Dan pergerakan minggu ini mungkin fokus utama kita adalah kita akan melihat apakah Bitcoin di sini berhasil ya untuk mereclaim kembali weekly moving average pada periode yang 200-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di situ terreject, berarti kita harus paham bahwa weekly moving average 200 saat ini fungsinya adalah lebih ke arah resistance, dan itu tentu saja menjadi tahanan untuk kita melihat bagaimana Bitcoin bergerak dalam sepekan ke depan sampai dengan pekan berikutnya. Karena 2 minggu lagi, which is itu sekitaran tanggal 28 Juli, kita akan melihat adanya interest rate decision, which is ini adalah keputusan suku bunga yang saat ini diyakini bagi para pelaku pasar itu bisa naik sampai dengan 1% sekali kenaikan, dan akan ada rilis data GDP. Dan ini kalau kita lihat forecast-nya atau perkiraannya itu sudah rilis, dan yang saya bingung adalah dilihat di sini tampaknya sepertinya positif. Jadi apakah kondisi ini bisa terdampak oleh si China ya, which is kalau kita lihat China dalam seminggu terakhir ya, kita lihat dia rilis datanya itu cenderung negatif ya untuk GDP-nya. Untuk itu saya harus cari dulu melalui ini filter. Wait, let me apply it. Kita lihat dulu ya, kira-kira GDP-nya untuk China. Setahu saya, dapat informasi beredar dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian, itu GDP-nya dirilis negatif. Wait a second. Not this one, ini terlihat yang CPI-nya. CPI-nya itu naik ya. Inflasi naik waktu itu pada China. Kita coba cek pada seminggu terakhir di sini. Mungkin ya, sekitar tanggal 16. Yep. This is it. GDP. Oke. Nah, berdasarkan rilis GDP dari China sendiri terlihat cukup negatif ya. Memang sih forecast-nya di sini negatif, which is sesuai lah ya dengan perkiraannya. Cuman yang di luar dari dugaan adalah negatifnya itu berlebihan ternyata sampai minus 2,6%. Makanya yang jadi pertanyaan kita, ada beberapa yang memberikan pertanyaan tersebut kayak kok gimana nih GDP China itu rilisnya sangat negatif, apakah itu akan mempengaruhi US? Terus terang kita nggak tahu pasti apakah ini akan berkorelasi positif ya. Artinya kalau China minus, apakah berarti US juga minus gitu. Cuman yang pasti di sini forecast-nya sementara positif. Jadi ada possibility ini juga bisa menjadi semacam data yang dimanipulasi nantinya ya oleh Badan Statistik di Amerika Serikat. Jadi kita coba lihat dulu
tentu saja tidak bijak untuk kita berasumsi dan mengira-ngira apakah ini akan positif, apakah ini akan negatif, karena balik lagi fakta itu berdasarkan data dan datanya itu baru akan dirilis setelah pekan depan. Jadi itu kita perlu antisipasi, setidaknya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kembali lagi ke price action. Untuk time frame weekly, basically fokus kita sepekan ini adalah weekly moving average 200 plus. Kalau misalkan in the mid term to long term, saya personally terakhir ada lakukan akumulasi. Tentu saja teman-teman harusnya udah tahu total saya sudah masuk kembali ke market itu adalah sekitar 40% dari saldo yang memang sudah disiapkan untuk buyback Bitcoin, dalam artian untuk jangka panjang, maybe menunggu sampai next halving, dan itu sekitaran 2024 ya. Kalaupun nunggu harus selama itu ya it's okay, karena memang kita investment ya. Balik lagi guys, saya kemarin ada nemu satu ya pokoknya statement menarik lah ya. Yang pasti kalau kita berbicara soal investment itu kan sebetulnya untuk jangka panjang. Yang kita perlu lakukan itu sebetulnya adalah memahami dulu fundamental daripada si aset atau objek yang akan kita investasikan tersebut, dan kita lihat bagaimana fundamentalnya itu bisa survive menghadapi kondisi market sampai dengan ya maybe 2-3 tahun mendatang, or bahkan 4-5 tahun mendatang. Yang pasti kalau teman-teman memutuskan untuk investment, pesan dari saya adalah gunakan uang dingin dan pastikan uang ini adalah uang yang sudah kalian atur budgetnya sehingga tidak akan mengganggu kebutuhan sehari-hari kalian, plus untuk kebutuhan yang mungkin sifatnya seperti mendesak dalam waktu dekat. Misalnya contoh seperti biaya kontrakan rumah dalam waktu dekat, mungkin kalian berpikir untuk mencoba untuk menginvestasikan duit tersebut. Nah itu sangat tidak rekomen ya. Jadi balik lagi, harus uang dingin, jangan sampai mengganggu kestabilitasan ekonomi daripada teman-teman punya keuangan sekalian ya. Ya, bahasanya kecampur-campur, tapi you get what I mean lah ya. Nah, jadi sekarang kita lihat dari price action time frame daily-nya. Last time kita update, memang kita coba antisipasi ya. Ini juga beberapa waktu lalu kita di Advance Group banyak banget yang ngobrolin soal ini, karena memang kita ngelihat ada opportunity market itu bisa aja bergerak dalam 5 wave ya, tapi masih cenderung di dalam bear flag pattern. Sama seperti skenario di sini, ini pertama, sama seperti skenario di sini juga, ini yang kedua. Dan mungkin sebelum-sebelumnya pun saya rasa pernah terjadi hal serupa. Ya, tapi saya nantilah kita coba cari ya. Nanti mungkin barangkali itu bisa menjadi bukti juga supaya kita ngelihat lebih waspada. Jadi nggak langsung berpikir bahwa ini tuh totally bullish gitu loh. Karena based on fundamentalnya, ya long term ya, kita berbicara long term itu masih dalam keadaan yang kurang ideal lah untuk kita ngelihat market crypto itu back to bullish. Plus kita tahu historical data di sini menunjukkan bahwa every time Bitcoin halving, setelah 2 tahun kita masuk ke masa bear market atau winter, dan after halving lagi baru kita bisa lihat bull run, dan itu artinya 2024. Pertanyaannya adalah apakah kali ini benar-benar extended bull run dan akan ada skenario-skenario yang di luar ekspektasi atau dugaan kita, malah Bitcoin itu back to super bullish dan akhirnya menembus level-level tertentu ya. Itu masih menjadi pertanyaan kita semua. Tapi yang pasti saat ini kita lihat ABCDE, and then kita sekarang lagi testing terhadap exponential moving average 34, juga terhadap area resistance yang sebelumnya menahan Bitcoin beberapa kali, terutama pada saat C wave di sini ya. Plus kalau misalnya kita lihat ada Fibo 38,2%, kisaran range price 23.200. Jadi itu akan menjadi resistance kita, dan pergerakan Bitcoin mungkin akan mencoba untuk mengejar dan mendekati area tersebut, setidaknya dari perspektif untuk buyersnya saat ini ya. Jadi itu perlu diperhatikan bagaimana wave 4-nya kita mendevelop pergerakan ini. Apakah ini akan berubah menjadi skenario yang terinvalidasi dan malah Bitcoin back to bullish, which is testing bahkan ke level 25.000 or even higher sampai di 26.000, or even higher sampai di kisaran level 28.000 seperti yang tadi kita bahas di time frame sebelumnya. Ya, 28.000 benar ya. Jadi ini di kisaran range price support pergerakan sebelumnya. Kalau saya extend ke samping, kalian akan lihat this is our major support before, dan ya akan testing ke level tersebut. Itu kira-kira adalah beberapa potensi skenario yang kita perlu perhatikan untuk saat ini. Dan untuk prosesnya, untuk kita menghawal progres tersebut, kita bisa lihat dari time frame kecilnya. Terakhir kita ada sempat sampaikan juga ke teman-teman bahwa di sini saya lihat ada
potensi terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 ya, which is ABC nextnya. Jadi more like ABC korektif, abis itu dia menembus lagi recent high-nya di wave 5, dan tampaknya itu yang sebetulnya sedikit banyak terjadi. Jadi kemarin saya sempat update, yang saya tidak expect adalah ternyata pergerakannya extend bahkan melebihi support area, dan kita balik ke area of interest daripada para big fund, dan itu di kisaran bullish order block-nya. Jadi kalau saya gunakan chart yang ini pada skenario kemarin, sebentar, kita coba cek dulu. Oh, saya kayaknya sudah hapus ya karena itu update terakhir. Dan di sini ya kira-kira teman-teman itu menemukan ada sebuah channel terbentuk, dan progres pergerakannya itu bereaksi setelah kita testing terhadap area order block. Jadi ini adalah area of interest dari para buyers, dan rupanya somehow di sini kita mendapati power yang lumayan signifikan. Sempat membentuk semacam V formation, and then kita ngelihat ada sebuah sideways sebagai konfirmasinya kita, dan berhasil break. Dari sini kita ngelihat pergerakan sangat impulsif. Jadi kalau saya bisa menilai guys, posisinya saat ini adalah area of interest yang baru untuk para buyersnya kita. Let's say mereka mau buyback, mungkin nanti kita akan melihat sebuah proses yang bisa juga seperti kondisi sebelumnya. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci retracement, ini retrace-nya tuh sudah lebih dari 61,8%, mungkin mendekati 78,6%. Baru kemudian kita ngelihat ada reaksi dari buyers yang masuk kembali ke market ya. Nah, yang perlu dipahami adalah saat ini kita mendekati area resistance majornya, tapi pergerakan terakhir kita bisa nilai juga bahwa pergerakan sangatlah impulsif. Artinya somehow buyers still in control, dan tidak ideal untuk kita mungkin mempertimbangkan melakukan short dari range price saat ini. Karena harusnya kita masih punya opportunity untuk bahkan ngetes sampai kisaran level 22.800 dan 23.000 dolar. Berdasarkan bearish order block, berdasarkan trend line yang terbentuk pada time frame daily juga. Jadi ya kita akan coba cari opportunity. Bahkan kalau misalkan saya ditanya saat ini, saya akan lebih prefer untuk mencoba mencari opportunity untuk melakukan long dengan beberapa informasi yang sudah saya dapatkan. Salah satunya adalah area of interest-nya yang berpotensi kita gunakan sebagai area untuk entry point ya. Plus jangan lupa juga di sini kita punya support dari resistance sebelumnya. So I'm gonna use this as a black area ya, di kira-kira sekitaran level atau range tersebut. Dan kalau misalnya mengacu pada Elliott Wave sendiri, ini berarti progres kita keseluruhan adalah wave 1, di sini adalah wave 2, dan saat ini ongoing menuju wave 3, 4, dan 5. Untuk menentukan areanya, ini yang menurut saya menarik. Apakah possible? Nanti teman-teman bisa jawab sendiri ya melalui kolom komen. Saya juga pengen tahu pandangan teman-teman, apakah ini possible untuk terjadi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan Fibo extensionnya sendiri menunjukkan bahwa posisi saat ini itu tampaknya wave 3 kita bisa end up di 25.000 dolar ya. Dan kalau misalnya hal itu yang terjadi, berarti sebetulnya kondisi ini terinvalidasi. Basically kita mungkin akan testing ke Fibo 50% untuk melihat apakah akan ada reaksi berupa dead cat bounce pada Bitcoin ya. Kira-kira seperti itu pandangan saya untuk saat ini. Saya bukan berkata bahwa ini market bakal benar-benar siap back to bullish, tapi yang pasti saat ini selama kita masih berada di buyers territory, masih buyersnya still in control, saya pikir idealnya kita akan coba cari untuk opportunity melakukan long ya. Doesn't matter kalaupun dia harus sampai ke bawah sini gitu ya. Dan tambahan aja terakhir, it's exponential moving average ya. Kita gunakan kembali untuk kita mencoba plot potensi area support. Terakhir sempat berhasil di break, tapi memang dari exponential moving average-nya sendiri belum terlihat adanya bear cross. So basically it's still bullish gitu loh, based on moving average ya. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan 50 cross 200 tuh bear cross, atau istilahnya apa, dead cross ya. Kalau misalkan 50 cross 200 ke atas, berarti itu lebih cenderung golden cross dan lain sebagainya. Oke, so kira-kira teman-teman itu untuk update saya seputar Bitcoin kali ini. Yang pasti ini sedikit kesimpulannya buat teman-teman sekalian. Overview dari saya saat ini untuk lower time frame we are still in the bullish mode, tapi kalau misalkan untuk bigger time frame jangan terlalu happy dulu ya. At least kalau misalnya untuk berbicara investment, mungkin kita petik masih dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tapi kalau misalkan untuk short term, mid term, kita lihat saat ini bullish masih in control ya. Belum ada tanda-tanda sellers masuk atau tertarik untuk nge-short atau take profit atau sell dari harga sekarang. Jadi
let's wait together ya, kita lihat bagaimana progres pergerakannya. I think that's it. God bless everyone, have a nice day, sampai ketemu di update berikutnya. Cheers, bye bye.